Lebah kelulut ramah lingkungan. Lebah kelulut lebih mengarah madunya tuh ke pengobatan. Kalau sudah berhasil, orang tua akan berlomba-lomba sendiri, Bang, untuk ikut. Untuk sekarang ini, insya Allah saya puas, Bang. Bermodalkan pengalaman yang sudah sejak kecil bergelut dengan lebah kelulut, Risman, salah seorang pemuda dari Dusun Jawi-Jawi, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, saat ini sukses menjadi pembudidaya lebah kelulut dengan hasil madu yang dicari banyak orang. Tidak hanya sekedar menjual madu dari lebah kelulut yang dimilikinya, namun Risman yang hanya sempat mencicipi pendidikan hingga sekolah dasar ini juga mempelajari secara detail tentang lebah kelulut termasuk lebah lainnya. Sehingga Risman yang pernah 10 tahun membudidaya lebah Hafiz Cerana pindah dan fokus menggeluti usaha madu kelulut di sekitar rumahnya. Dulu sebenarnya saya ini bukan pembudidaya lebah kelulut. Saya tuh budidaya lebah Hafiz Cerana. Sewaktu itu, waktu saya kecil dulu, masih sekolah SD, saya tuh diajak oleh seorang guru saya yang bernama Aswir. Sekarang udah almarhum dia. Mengajak saya untuk budidaya lebah Hafiz Cerana. Jadi selang beberapa waktu, beberapa tahun, guru saya itu meninggal dunia. Terus saya terus berusaha untuk mengembangkan lebah Hafiz Cerana. Dengan seiringnya waktu, saya pun sering juga browsing di Google, lihat-lihat seperti apa lebah-lebah di negara orang sana. Saya melihat lebah kelulut ini. Jadi saya itu tertarik untuk membudidayakan lebah kelulut. Seperti apa prospeknya. Terus dengan seiringnya waktu, ya namanya juga usaha, saya coba tekuni. Di tahun 2013 saya udah mulai menekuni. Lebah kelulut memang berbeda dengan lebah penghasil madu lainnya. Jika lebah biasa menghasilkan madu yang identik dengan rasa manis, namun madu dari lebah kelulut lebih cenderung dengan rasa asam. Tidak hanya itu, lebah dengan ukuran kecil ini juga tidak memiliki sengat seperti lebah kebanyakan, sehingga lebih mudah untuk dibudidayakan.
kenapa saya lebih memilih lebah kelulut sewaktu itu di tahun 2013. Lebah kelulut ramah lingkungan dan bisa dibudidayakan, ditaruh pun di teras rumah pun bisa. Kalau apis cerana, ya sudut pandang saya waktu itu kan, apis cerana ini ya takut kalau dia telat pulang, kalau kita pelihara di rumah, takutnya lebahnya tuh menyengat anak-anak. Kan apis cerana lebah bersengat, kalau lebah kelulut lebah yang tak bersengat. Ya selama saya budidaya lebah kelulut, saya pun terus belajar Bang untuk mengenal seperti apa tuh madu lebah kelulut. Ternyata madu lebah kelulut dengan madu lebah biasa itu jauh beda Bang. Kalau hasil penelitian kawan-kawan yang saya baca, madu kelulut ini madu propolis katanya, yang mengandung antioksidan yang lebih tinggi, yang dihasilkan kelulut dari pokok-pokok kayu, yang dia ambil resinnya dari pokok-pokok kayu yang untuk dijadikan propolis. Jadi intinya lebah kelulut lebih mengarah ke madunya tuh ke pengobatan. Untuk harga sendiri, kalau harga madu kelulut itu lebih tinggi Bang. Memang untuk hasil nggak sebanyak lebah apis cerana, tapi kalau untuk sisi ekonominya harganya itu lebih mahal. Selain menjual madu, Risman juga fokus mengembangbiakan jumlah koloni atau jumlah kelompok dari lebah kelulut tersebut yang mereka sebut dengan istilah pecah koloni. Sehingga saat ini jumlah sarang madu kelulut yang dimiliki Risman sudah mencapai ratusan. Padahal keberhasilan pecah koloni cukup sulit dilakukan, namun berbekal ilmu yang dipelajarinya, Risman mampu mengatasi kesulitan tersebut. Dan saya terus berinovasi bagaimana cara untuk pengembangbiakan loknya, maksudnya koloninya. Saya akan berusaha itu untuk pecah koloni. Dengan seiringnya waktu, saya tuh ya udah bisa untuk memecah koloni atau pengembangan koloninya. Saya sekarang ini nggak beli lagi Bang. Saya memecah koloni terus Bang. Dalam satu sarang itu saya bisa pecah koloni 4 sarang dalam 1 tahun. Satu sarangnya bisa jadi 4 dalam 1 tahunnya. Pandemi yang melanda Indonesia sangat berpengaruh terhadap usaha madu kelulut Risman. Dalam pemasaran bukan berkurang, tetapi semakin bertambah. Bahkan dirinya mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan terlebih di saat musim paceklik karena tidak hanya dari masyarakat sekitar Kampar, namun permintaan juga datang dari luar provinsi seperti Jambi, Sumatera Utara, hingga pernah sampai ke Malaysia.
Bersama sang istri, Risman biasanya memanen madu kelulut bisa sampai puluhan sarang sesuai permintaan dengan omset bisa mencapai 5 juta rupiah dan itu bisa dilakukan beberapa kali dalam sebulan. Kita masuk dalam pandemi ini, Bang. Kalau untuk masalah yang lain mungkin nggak berpengaruh banyak, Bang. Kalau untuk masalah penjualan, itulah yang berpengaruh banyak. Biasanya penjualan kita tuh 100%, kalau untuk sekarang bisa 300% peningkatan penjualan kita, Bang. Masyarakat tuh tahu, Bang, madu kelulut ini bisa untuk membantu imunitas tubuh mereka kan. Jadi banyak masyarakat dan umumnya masyarakat membeli madu, biasanya nggak beli madu, dia beli madu. Madu ini yang menghukum sebenarnya alam, Bang. Kalau di dalam musim paceklik itu madunya nggak ada, Bang. Walaupun ada permintaan, nggak ada madu ya gimana kita cara ngisinya kan. Walaupun saya pernah ngutip ke pembudidaya yang lain, sama juga, namanya juga masih satu daerah. Kalau paceklik kita ya paceklik dia juga kan. Telah mempelajari lebah sejak kecil, Risman tidak ingin hanya tergantung dengan hasil madu saja, tetapi Risman terus melakukan inovasi dari lebah kelulut. Selain pecah koloni yang berhasil dipelajarinya, Risman saat ini juga sedang mengembangkan pil atau obat dari lebah kelulut ini, karena memang madu kelulut memiliki khasiat lebih kepada medis. Saya mungkin akan terus berinovasi. Selain madu produk turunan kita akan mencoba bikin kapsul dari bipolennya, Bang. Bipolen yang dimaksud roti lebah yang dihasilkan dari serbuk sari bunga yang dikumpulkan lebah kelulut ke dalam sarangnya. Kita akan berusaha untuk bikin kapsulnya untuk kedepannya, Bang. Selain propolis, madu, dan ya itulah, Bang, kapsul dari bipolen, Bang. Kalau yang saya baca-baca dari grup-grup teman-teman, bipolen ini katanya lebih tinggi lagi khasiatnya dari madunya katanya. Apa yang didapat Risman saat ini? Memang tak semanis kisahnya di awal mula membudidaya madu. Banyak tantangan yang harus dia lewati, bahkan Risman pernah sampai menjual semua sarang madu yang telah dirintisnya karena faktor ekonomi. Wah, ini atau
Namun Risman tidak mau menyerah. Dia berusaha kembali bangkit untuk menggapai apa yang dimimpikannya dengan memulai kembali budidaya lebah kelulut dari nol sejak tahun 2013. Dan itu semua tidak lepas dari dukungan dan bantuan orang di sekitarnya. Jadi saya tuh menjual semua sarang lebah kelulut saya untuk biaya saya berobat. Dan untuk bangkitnya lagi, saya itu ngajak teman-teman join lagi, Bang. Beli mulai dari nol lagi, ada yang jual satu, ya saya beli, ada yang ngasih juga teman-teman yang udah lama saya sama-sama berbudidaya, dia ngasih satu lagi, katanya nih saya tolong kembangkan, katanya kan. Mungkin segini yang bisa saya bantu, katanya kan. Jadi kalau untuk keterpurukannya seperti itulah, Bang. Saya jual semuanya, saya tuh bingung, Bang, mau nyari duit kemana, jadi saya tawarkan sama teman-teman semua kan. Sebenarnya yang membeli itu pembudidaya sekitar sini aja, Bang. Besarnya peran orang sekitar dalam usaha madu kelulut yang dirintisnya. Risman akhirnya mengajak pemuda dusun untuk bersama dan membentuk kelompok pembudidaya lebah kelulut dengan memanfaatkan hutan adat Gimbo Pomuan di Desa Koto Perambahan yang baru mendapatkan SK resmi dari pemerintah Indonesia sebagai hutan adat pada 2019 lalu. Dari 2013, Saudara Risman alhamdulillah berhasil membudidayakan, dan 2016 bersama-sama dengan saya pribadi itu kami berusaha untuk terus mengembangkan. Dan alhamdulillah setelah keluar SK hutan adat dari kementerian dan dibentuk pengelola hutan adatnya, kita selaku pemuka masyarakat dan juga nenek mama berencana membentuk kelompok usaha bagi pengelola ini, pengelola hutan. Biar kawan-kawan pengelola hutan menjadi semangat, ada pemasukan dalam mengelola dan mengembangkan hutan adat ini. Itulah terjadinya, alhamdulillah, terbentuk kelompok usaha madu kelulut ini. Dan alhamdulillah, madu kelulut ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, terutama bagi pengelola hutan adatnya. Kelompok usaha ini mereka beri nama Madu Kelulut Pomuan yang memiliki sekitar 160 sarang. Dan sejak dibentuk pada 2020 lalu, keberadaan kelompok ini sangat berdampak pada para anggotanya, terutama dalam meningkatkan ekonomi, karena mereka yang selama ini hanya berharap dari hasil pertanian dan kebun bisa bertambah dari hasil penjualan madu yang mereka budidayakan. Bahkan beberapa anggota kelompok juga turut mengembangkan madu kelulut ini secara mandiri. Jadi sampai sekarang ini udah sampai 160 lok yang telah ada di sini. Berapa bisa kita hasilkan dalam sebulan? Kalau di musim panen rayanya, kalau kita rata-ratakan sekitar 3 on lah, itu panen rayanya. Kalau dampak ke ekonomi kita, alhamdulillah saya sendiri dulu kerja saya cuman menderes. Tapi sekarang setelah adanya kelompok ini, alhamdulillah bisa membantu ekonomi saya dan kawan-kawan saya. Dan juga budidaya ini bisa untuk membantu ekonomi masyarakat. Madu pokoknya itu kayu musiman, itu bunga sepanjang masuk. Kalau Bang.
Sosok Risman juga berpengaruh besar dalam kemajuan kelompok usaha di Dusun Jawi-Jawi karena mereka tidak hanya sekedar sebagai pembudidaya madu saja, tetapi juga telah mempelajari siklus kehidupan dari lebah kelulut tersebut. Kalau menurut saya, Bang Risman telah membantu kami untuk mendukung kami untuk budidaya kelulut ini. Dan kami pun berterima kasih kepada Bang Risman yang telah membina kami di sini. Penanam vegetasi, cara-cara penopingan, pecah koloni. Banyak kalau dari Pak Risman tidak terhitung bagi kami. Tidak hanya sampai di situ, ke depan para kelompok usaha madu kelulut di Dusun Jawi-Jawi ini juga berambisi ingin menjadikan di hutan adat Pomuan sebagai pusat edukasi untuk budidaya lebah kelulut baik di Riau maupun di Indonesia. Kita punya target untuk menjadikan hutan adat Gimbau Pomuan ini yang ada di Dusun Jawi-Jawi, Desa Kota Prambahan ini, kita akan jadikan pusat pembelajaran, pusat edukasi tentang lebah kelulut ini dan juga tentang hutan. Insya Allah di sini akan kita jadikan pusat edukasi untuk wilayah Riau khususnya dan umumnya untuk seluruh Indonesia. Dan tentunya kita sangat berharap dengan adanya edukasi ini dan budidaya ini, kita punya harapan lagi untuk jangka panjangnya. Dusun Jawi-Jawi di Desa Kota Prambahan ini menjadi pusat madu di Kampar dan Riau secara umum. Apa yang diimpikan kelompok usaha di Dusun Jawi-Jawi ini cukup wajar. Karena selain mendapat dukungan penuh dari perangkat adat hampir setiap akhir pekan dan waktu libur, tempat budidaya lebah kelulut di hutan adat Gimbau Pomuan selalu ramai dikunjungi, termasuk instansi yang ingin melakukan studi banding tentang lebah dan madu kelulut. Dan seorang Risman patut bangga dengan apa yang telah dirintisnya bersama rekan-rekan berbuah manis, semanis madu yang mereka hasilkan. Namanya umumnya masyarakat kan, kalau dia lihat dulu apa ini orang akan berhasil apa enggak. Kalau sudah berhasil, orang tua akan berlomba-lomba sendiri Bang, untuk ikut. Untuk sekarang ini insya Allah saya puas Bang. Ketertarikan masyarakat untuk membudidayakan lebah kelulut dan menjaga alam sekitar, saya sangat puas Bang dan sangat senang sekali.